warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kembali memaparkan video atau film yang telah ditugaskan oleh pengampu dari mata kuliah Kepelautan dan Amanah Kerja. Nah, langsung saja. Jadi, setiap orang pasti memiliki keinginan atau kebutuhan yang bersifat estetik atau keindahan. Nah, salah satu keindahan itu adalah perairan atau laut. Dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada di antara kita atau sebagian besar itu pasti memiliki menyukai laut, dan dia merasa tentram atau damai jika berada di dekat laut atau berada di kisaran pantai, serta dia bisa melintasi samudra-samudra bagi orang-orang yang profesional. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada di antara kita yang sangat menyukai keindahan laut, atau dia berkeinginan berinteraksi dengan air atau perairan liar, perairan terbuka, tapi dia tidak memiliki keahlian dalam berenang. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika dia terjatuh di dalam perairan yang mungkin kedalamannya itu di atas tinggi badannya, dan bagaimana jika dia naik kapal dan kapalnya terjatuh karena badai, bagaimana apakah dia mampu bertahan dalam laut itu? Nah, di video ini yang telah diberikan oleh dosen pengampu dari mata kuliah Kepelautan dan Amanah Kerja itu ada beberapa tips di sini untuk bertahan hidup di laut. Nah, jadi video ini memaparkan 8 tips, mulai dari tips ke-8 sampai tips ke pertama. Jadi dia itu urutannya berlawanan arah atau yang dari besar ke kecil dulu. Nah, yang pertama itu tips yang diberikan oleh video ini. Yang pertama, tenang. Nah, merasa takut itu adalah sesuatu yang normal jika berada dalam perairan atau terjatuh dalam perairan. Tapi jangan panik, karena panik itu tidak akan membantu, dan dia juga akan membuat kita kehilangan ritme pernapasan. Oleh karena itu, hal yang pertama atau tips yang pertama yang perlu kita lakukan ketika kita berada di laut itu, kita harus tenang, jangan panik. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu pilih gaya berenang yang tepat. Nah, kenapa kita perlu memilih gaya berenang yang tepat? Karena jangan sampai kita berenang secara tengkurap, tapi gelombang laut yang tinggi, maka dia secara langsung akan menerpa atau menghampas kepala kita, sehingga kita terganggu pernapasan. Nah, ketika kita berenang pada laut yang tenang, kita bisa berenang secara telentang, itu bisa mengatur ritme pernapasan kita. Ada waktu pernapasan yang banyak. Nah, jadi hal yang kedua yang kita perlu lakukan itu, kita harus pilih gaya berenang yang tepat. Kalau keadaan banyak gelombang, maka kita lakukan berenang secara tengkurap atau menggunakan gaya dada atau gaya perut, atau mengambil pernapasan saat sudah menyelam. Kemudian kalau airnya tenang, kita bisa menggunakan gaya berenang itu secara telentang atau kepala menghadap ke atas, karena itu bisa membantu kita untuk rileks. Itu tips kedua. Kemudian lanjut tips ketiga, yaitu temukan sesuatu yang mengapung dan mungkin ada di antara kita atau di sekeliling kita itu adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan untuk alat untuk mengapung. Biasanya itu terdapat rakit-rakit atau berbagai keram kapal, sehingga kita bisa gunakan itu sebagai alat untuk mengapung. Kemudian lanjut, jaga pakaian, karena kita ketahui matahari itu bisa membuat kulit kita berbahaya. Nah, jadi tips yang kelima itu, kita harus menjaga pakaian kita atau menjaga kulit kita dari sinar matahari. Jika berada dalam setengah telanjang, maka carilah tempat yang sebagian berteduh agar kita bisa menaung di tempat itu, agar kita tetap terlindungi dari sinar matahari. Kemudian lanjut di tips keempat, itu putuskan apa yang Anda makan. Nah, ada baiknya jika kita menyiapkan makanan darurat.
Jika memiliki jatah membagi, maka bagilah makanan itu menjadi porsi yang kecil sehingga kita bisa memakannya pada setiap hari. Kemudian cobalah melakukan sesuatu seperti menangkap ikan dengan menggunakan pancing atau improvisasi menggunakan renda, kail, dan kaleng. Nah, ini juga bisa membuat kita bertahan hidup dan bisa mendapatkan makanan. Tapi jangan sekali-sekali memakan makanan basi, karena itu juga salah satu bahaya bagi tubuh Anda, karena memakan makanan yang tidak wajar yang bisa dicerna oleh tubuh kita. Lanjut di poin ketiga, tips ketiga yaitu sediakan cairan atau air untuk diri Anda. Nah, air itu lebih berharga daripada makanan. Jadi kita harus lebih banyak meminum air untuk menjaga diri kita, karena air itu sangat perlu. Persentase air itu sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, namun di sini ada beberapa yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan air. Yang pertama itu kita siapkan 2 bahan wadah kosong. Dan wadah yang pertama ini kita isikan air laut atau air icing. Kemudian wadah yang 2 ini kita kosongkan, serta kedua wadah ini akan diberi beban, sehingga dengan waktu yang kita akan menunggu waktu yang sebentar, sehingga wadah yang kosong itu akan terisi dengan air tawar. Nah, itu bisa kita mendapatkan air tawar. Kemudian juga ada langkah kedua juga, siapkan wadah kosong sewaktu-waktu, karena hujan itu bisa datang kapan saja. Dan dari wadah kosong itu kita dapat menghasilkan air hujan. Dan menurut studi, air hujan itu bisa diminum, langsung dikonsumsi tanpa ada pengolahan, jadi aman untuk kesehatan. Lanjut di tips kedua, yaitu selamatkan diri Anda yang benar. Maksud dari tips ini, jangan pernah mendayung jika Anda tidak tahu di mana Anda berada. Jangan pernah salah melangkah karena Anda melihat sesuatu, seperti melihat kapal atau perahu di sekeliling Anda. Jadi Anda seakan-akan berteriak dan mengikuti kapal itu, tapi kapal itu tidak mengetahui Anda bahwa Anda mengejarnya. Jadi Anda jangan bergerak ketika melihat sesuatu atau kapal yang ada di sekeliling Anda. Anda harus tetap tenang di situ dan lakukan rambu-rambu atau isyarat saja dengan menggunakan berbagai seperti cermin. Cermin itu bisa membuat sekeliling Anda itu bersinar, sehingga membuat orang-orang itu terlihat terlihat pertolongan di sekeliling Anda. Kemudian yang kedua tips yang kedua itu membentuk titik terang di sekitar Anda. Itu juga dapat membantu ketika orang-orang yang berada di udara atau di pesawat bisa melihat Anda secara jelas. Nah, lanjut di tips terakhir, yaitu jangan kehilangan harapan. Jangan putus asa, karena putus asa itu adalah salah satu musuh terbesar dalam diri Anda. Ketika Anda takut, berarti Anda tidak pernah berharap untuk hidup. Nah, jadi hilangkan rasa takut pada diri Anda, hilangkan rasa putus asa pada diri Anda. Anda harus berpikir positive thinking bahwa Anda harus hidup dan Anda pasti memiliki jalan keluar untuk keluar dari masalah apapun yang Anda rasakan pada saat itu. Jadi itu adalah berbagai 8 tips dari video yang saya tonton dari film itu. Nah, ada juga yang paling penting menurut saya. Yang pertama, kita harus pintar berenang. Gaya apapun itu, seperti gaya dada, gaya perut, gaya bebas, berenang secara telentang, berenang secara tengkurap. Jadi Anda harus mengetahui berenang dulu. Kalau Anda tidak tahu berenang, maka 8 tips itu akan tidak ada gunanya sama sekali. Jadi yang paling penting adalah harus Anda memiliki skill berenang secara langsung. Kalau Anda tidak tahu berenang, bagaimana dengan tips ke-8 itu? Dia tidak berguna sama sekali. Nah, terima kasih. Itulah hasil mereview film dari saya. Mohon maaf kalau durasinya melewati dari ketentuan. Jadi mohon maaf, saya Emilisa undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.